Potongan tubuh gadis ini berubah jadi umbi-umbian. Halo Sofats, aku Kias, VTuber budaya. Ada sebuah legenda dari Pulau Seram, pulau terbesar di Provinsi Maluku, tentang seorang gadis bernama Hainuwele. Hainuwele dikenal sangat cantik dan menawan. Dalam bahasa setempat, ia disebut Mulua. Namun, yang membuatnya terkenal bukan hanya kecantikannya. Ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia biasa. Dari lumpur, ia bisa menciptakan benda-benda berharga, mulai dari piring porselen, gong, hingga perhiasan. Berita tentang Hainuwele cepat menyebar di seluruh Pulau Seram. Banyak orang kagum padanya. Namun, ada juga yang mulai merasa iri. Suatu hari, diadakan pesta tari Maro di Tamene, Siwah. Pesta ini diselenggarakan oleh 9 keluarga selama 9 malam. Para penari pria membentuk 9 lingkaran besar. Di tengah lingkaran, para perempuan duduk sambil membagikan sirih dan pinang kepada penari. Dalam pesta itu, Hainuwele menjadi salah satu perempuan di tengah lingkaran. Namun, yang ia bagikan bukan sirih pinang. Malam pertama, dari tangannya muncul batu-batu karang yang berubah menjadi benda bercahaya. Malam kedua dan ketiga, ia membagikan piring porselen yang disebut hana. Malam keempat, piring Cina besar yang disebut kina batu. Malam kelima, parang panjang. Malam keenam, kotak sirih dari tembaga. Malam ketujuh, anting emas. Malam kedelapan, gong indah. Semua orang bersorak, tapi sebagian penari mulai dipenuhi iri hati. Pada malam ke-9, kelompok penari dari keluarga Lesiela membuat rencana. Mereka menggali lubang di tengah arena tari. Saat Hainuwele berdiri di tengah lingkaran untuk membagikan hadiah lagi, ia didorong masuk ke dalam lubang itu. Para penari langsung menyanyikan lagu Maro dengan suara keras. Suara itu menutupi jeritan Hainuwele. Lubang ditutup tanah diinjak sampai padat. Pesta selesai saat pagi tiba. Hainuwele tidak pernah kembali pulang. Ayah Hainuwele, Ameta, memiliki kekuatan spiritual. Ia mengetahui bahwa anaknya dibunuh. Ameta lalu datang ke tempat pesta dan menancapkan 9 lidi ke tanah. Saat lidi itu dicabut, darah dan rambut Hainuwele keluar dari tanah. Ameta lalu menggali tanah tersebut dan menemukan tubuh putrinya. Dalam kemarahan dan duka, ia memotong-motong tubuh Hainuwele, lalu menanamnya di tanah sekitar tempat pesta. Dari tanah itu, kemudian tumbuh sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya di Pulau Seram. Berbagai jenis umbi-umbian. Sejak saat itu, Pulau Seram dikenal sebagai wilayah yang subur dan kaya tanaman pangan. Namun, ada 2 bagian tubuh yang tidak ditanam, kedua lengan Hainuwele. Lengan itu diberikan kepada perempuan sakti bernama Buluna Satene. Ia murka melihat manusia berubah menjadi pembunuh. Sebelum pergi, ia membuat satu ujian bagi masyarakat. Siapa yang berhasil lewat tanpa terkena pukulan lengan Hainuwele tetap menjadi manusia. Yang terkena pukulan berubah menjadi binatang, pohon, atau makhluk halus. Legenda Seram percaya dari peristiwa itu muncul hewan liar dan roh-roh di pulau tersebut. Jadi Sofats, legenda ini terus diwariskan sebagai pengingat bahwa iri hati itu bisa menghancurkan sesuatu yang berharga. Dan dari sebuah tragedi, masyarakat Seram percaya lahir tanaman pangan yang menopang kehidupan mereka hingga hari ini. Follow dan subscribe Nusa Fatra untuk cerita budaya Indonesia yang unik dan jarang dibahas. Sampai ketemu di video berikutnya.